Hai hai hai, selamat datang di episode pertama Himas Talk. Baik lagi nih sama gue Rian dari Statistika 2020 bersama mahasiswi terjulit se-FST Statistika sedunia dengan siapa nih? Dan gue Sarah yang akan menemani hari Minggu kalian. Nih hari, moto hidup gue no julid, no drama, no life. Jadi hidup itu harus ada julid-julidnya. Oke. Jadi kita mau ngapain nih Sar? Hari ini kasih tahu gue dong. Kita tuh di sini sebagai announcer dari Himas Talk. Lu tau gak sih Himas Talk itu apa? Oh, gue tahu nih Himastok tuh kepanjangan dari Himastok kan, yang agenda dari Kesma gitu yang baru, kayak keren gitu gak sih? Iya bener banget. Jadi di Himas Talk ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang informasi terkini atau cerita-cerita menarik lainnya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih tentang informasi terkini. Bener banget, apalagi kita kasih bumbu-bumbu dikit biar makin berwarna. Karena hidup itu tuh harus berwarna. Karena no julid, no life, no drama. Kok ya, Ri? BTW lu tau gak sih Himasok ini update-nya kapan aja? Oh iya, jadi Himastok itu bisa didengerin setiap hari Minggu sebelum UTS dan UAS nih. Buat nemenin belajar-belajar kali ya, biar nggak stres banget. Wah, jadi pas banget nih buat nemenin malam Seninnya dari keluar mending dengerin kita aja sambil mempersiapkan UTS untuk Seninnya. Benar banget, biar nggak ketinggalan update-nya, langsung follow aja yuk Spotify dan Instagram Masta. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya. Oke, gimana nih Sar? Kan lu sekarang udah ya semester 2 jadi mahasiswa. Lu perasaannya tuh sekarang tuh gimana nih? Perasaan gue sih sebenarnya biasa aja, datar-datar aja. Sebenarnya tuh kayak online sama offline kan pasti ada bedanya. Terus kayak gue pengen banget ngerasain gimana rasanya offline, apalagi kan belum pernah. Terus ada juga yang suka nunjuk-nunjuk kan kayak deg-degan gitu kan. Lagi kayak baru buka Zoom tiba-tiba sama Trian kan kayak kayak pan. Ya nih bahkan ada temen aku yang dia hurufnya A, tapi dosennya tuh selalu manggil dari huruf A. Tapi karena nama dia A, jadi dia tambahin depannya Z. Jadi pindah ke bawah nama dia. Itu bisa ditiru sih. Gila itu motivasi baru juga sih, nggak motivasi sih tapi kayak cara Tips. licik yang Iya, baru itu. benar-benar. Oke, ya nih gimana nih? Kita back to topic. Betulnya kita hari ini mau bahas apa Sar? Oke, karena ini episode perdana dari Himastok, jadi kita tuh bakal bahas mengenai Himastanya dulu, Ri. Oke, jadi enaknya kita langsung tahu atau lebih gurunya kali ya. Ini kita juga ngundang-ngundang dari Kahima Himasta nih, ada Kak Arya. Nah, ada Kak Arkarnya langsung dari Himasta. Langsung aja nih kita sapa. Hai Arya, apa kabar? Halo, Sarah dan Ri. Halo Kak. Halo. Gimana? Gimana, gimana nih Kak rasanya udah jadi Kahima, Himasan yang baru kan pastinya jadi Kahima itu kan nggak mudah gitu ya untuk menjadi Kahima udah berurusan dengan dosen atau enggak mahasiswa statistika yang lainnya gitu. Gimana nih Kak perasaannya? Eh, Sebenarnya sih perasaan itu ada seneng dikit, tapi yang banyak itu pikiran ya, banyak pikiran. Jadi, tapi karena semua sudah percaya aku jadi Kahima, ya harus dijalani gitu. Sebenarnya sih rasanya hampir kayak ketua kelas, cuma beda tanggung jawab sama formatnya aja yang berbeda yang kita hadapi gitu sih kalau dari sudut pandangku. Berarti ada motivasi baru Sar. Jalanin aja. Oh Kan gue iya. kata Kak Arya jalanin aja. Iya, Udah ada jalan. udah ada 3 motivasi nih. Padahal baru episode pertama, tapi udah ada 3 motivasi. Gimana episode-episode selanjutnya? Ya nggak, Ri? 1000 aja dia udah no. Udah jadi filsafat kita. Oh ya Kak, tadi kan Kak Arya bilang senangnya sedikit. Nah, berarti kan jadi Kahima itu kan bukan sesuatu hal yang gampang kan, dan bisa dilakuin untuk semua orang, dan semua orang mau untuk jadi itu. Apa sih yang memotivasi Kak Arya buat kayak, oke, gue mau jadi Kahima gitu. Terus Oke, pernah oke, ada oke. tekanan-tekanan dari orang atau gimana gitu? Ya dulu sih sebenarnya awalnya aku nggak mau lanjut hima lagi sih di tahun ketiga ini, cuma karena ya egoku waktu itu milih untuk ingin fokus ke kuliah, tapi ada keinginan lain gitu loh di dalam diri bahwa kalau aku
nggak bawa bekal apa-apa, kayak kurang gitu loh. Akademik aku ya biasa-biasa aja, bukan tergolong yang pinter gitu loh. Jadi mungkin bukan ambisius ya, tapi menurutku semua orang itu perlu branding dirinya masing-masing, dan jadi Kahima waktu itu mungkin yang bisa aku lakuin gitu loh, karena aku kan udah juga 2 tahun gitu di Himasta, jadi aku termotivasi gitu buat jadi Kahima gitu sih. Dan tentunya ya I love Himasta juga sih alasannya. Wes. Halo Quotes Masta. baru. Jadi tuh Kak Arya dari pas masih jadi maba udah daftar hima juga, terus-terusan hima terus gitu. Ya, dulu aku awal di Medinfo, terus jadi staf ahlinya Medinfo, terus sekarang jadi Kahima gitu. Selain karena kemauan sendiri untuk lanjut terus, pasti kan ada faktor lain kan. Maksudnya kayak lingkungan apa orang-orang di sekitarnya asik-asik atau gimana yang membuat Kak Arya tuh bertahan lanjut terus jadi ada di Himasta ini. Oh, benar-benar. Pertama sih apa ya? Karena teman seperjuangan dulu yang dari awal tuh udah Hima bareng-bareng, dari masih jadi staff, terus jadi staf ahli bareng lagi. Ya masa cuma gitu aja gitu loh, terus mencar gitu ya. Kenapa nggak nanggung gitu loh, lanjut kalau mau serius ya serius sekalian gitu loh. Jadi itu juga yang menjadi salah satu faktor kalau dari luar. Terus juga karena emang cutting-cuttingnya seru sih, jadi aku pengen terus daftar di Mas Tadi. Cutting-cuttingnya itu seru sih menurutku gitu. Jadi di statistika ini yang buat orang-orang mahasiswa-mahasiswanya mau untuk ikut ke Himasta itu karena cutting-cuttingnya tuh yang kayak merangkul gitu ya Kak, merangkul kita semua. Mengayomi. Jadi ya, jadi orang-orang maba-maba yang baru tuh nggak takut untuk daftar gitu, karena merasa Bener. dia merasa aman Merasa gitu dia punya. punya kakak gitu. Oh iya. Tuh. Oke Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya dari saya. Di Eh. mata karya tuh Himasta tuh kayak gimana gitu? Kalau dari aku apa arti Himasta itu, ya tadi nanya apa arti Himasta kan ya? Bagi aku ya, Iya. Iya Kak. kalau dibilang sangat berarti mungkin lebih dari itu sih. Dulu aku SMA nggak pernah ikut organisasi apapun, bahkan aku paling anti sama yang namanya OSIS. Semua kegiatan OSIS pasti aku benci, cuma basket, pacaran, nongkrong, gak jelas. Terus waktu aku masuk kuliah, coba ini masuk Himasta karena jujur ya, kakak-kakaknya seru yang aku tadi bilang. Setelah itu ikut panitia prokernya Himasta, dari situ sudut pandangku jadi berubah ya. Akhirnya Himasta merubah pandanganku ke sebuah sudut pandang yang ternyata sebuah acara itu di belakangnya pasti ada orang-orang hebat yang rela berkorban, dan pastinya sangat capek gitu loh. Sering kan kita langsung menilai bahwa acaranya jelek, membosankan, terus gak jelas. Tapi di balik itu ternyata ada panitia yang sudah capek merelakan waktu dan pikirannya hanya untuk membuat kita senang secara tidak langsung gitu loh. Jadi dari situ ya Himasta merubah pandangan hidupku. Gitu. Keren banget. Himasta merubah pandang hidupku, motivasi baru Sar. Oke. Jadi udah ada 6 ya Ri, motivasi gitu. Iya. Jadi nih Kak, menurut yang aku dengerin dari yang Kak Arya bilang tadi, jadi setelah Kakak masuk ke Himasta ini, Himasta itu kayak membuka pikiran Kakak gitu ya, kalau kayak acara sesuatu tuh pasti udah disusun dengan baik gitu. Maksudnya kayak semua orang udah bekerja keras untuk itu gitu loh. Jadi kayak jangan langsung menilai sesuatu itu jelek dari depannya aja gitu. Oh, keren. Menurut Kakak nih, kenapa sih Himasta itu tuh perlu ada? Karena kalau nggak ada Himasta, siapa lagi gitu yang akan memfasilitasi kita untuk berkembang, merasakan apa yang tidak kita dapatkan di perkuliahan, cara teamwork, manajemen waktu, dan tentunya yang paling penting itu mental sih kalau dari aku. Nggak didapatin di mana sih kalau nggak di Himasta gitu sih. Kalau menurutku ya gitu sih. Oke. Terus nih Kak, ada nggak yang ngebuat Himasta itu beda dari hima-hima yang lain? Kayak lebih eksis mungkin Himasta. Iya, pastinya ada ya nilai
poin plus dari Himasta itu sendiri. Kita itu punya yang namanya cluster ya. Cluster sendiri sudah terkenal di lingkungan fakultas gitu ya. Udah sering kerjasama sama ormawa-ormawa lainnya, dan tentunya kalau dibilang Himasta lebih beda dari yang lainnya, pasti saya anggapnya pasti lebih baik gitu loh. Cuma aku nggak mau bandingin terlalu jauh ke himpunan lainnya karena hidup bukan untuk saling mencari perbandingan sih. Wis kuat Jadi kita fokus menjadi yang terbaik aja sih. Iya benar-benar. Jadi menurut Kak Arya, setiap hima tuh pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Iya benar. Makanya kayak kita nggak bisa pukul rata semua hima tuh sama, atau ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah di bawah gitu. Karena pasti semua hima tuh pasti punya keunggulannya masing-masing gitu. Benar sekali, Sarah sehat. Gak bisa dibandingin sih, ya benar. Iya benar banget, benar banget. Kalau dari Kak Arya sendiri nih, gimana cara ngebuat biar Himasta ini bisa tetap eksis, biar kayak semua orang bisa kenal sama Himasta untuk waktu yang lama? Oke, ini lagi-lagi dari apa yang udah aku alami. Kalau menurutku, pastinya tuh dari kakak tingkat itu harus mengayomi ke adik tingkatnya, sehingga rasa cinta terhadap Himasta yang udah ditanamkan ke adik-adiknya itu akan semakin erat, akan semakin melekat gitu loh. Mereka tahu bahwa kakak-kakaknya itu ada untuk mereka. Jadinya tiap tahun akan menciptakan rasa seperti itu dan tetap ada gitu loh setiap tahunnya. Jadi itulah alasannya bisa eksis dengan waktu yang cukup lama gitu sih. Kembali ke kakak-kakaknya itu sih kalau dari aku. Harus. Jadi menurut Kak Arya, Himasta ini bisa tetap eksis untuk waktu yang lama kalau ada cinta yang diberikan gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, Kakak lebih pilih offline atau online? Offline tentunya. Manusia itu makhluk sosial sih menurutku. Ya harus ketemu lah. Komunikasi yang paling baik ya bertemu sih. Ya, makanya itu LDR banyak yang putus kan. Karena kalau offline yang dirindukan pada saat offline itu kayak sama temennya gitu ya, ngobrolnya secara langsung kan lebih enak daripada tawa dari Zoom gitu. Habis kelas tuh masih bisa ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sambil jalan ke kantin tuh. Wah, rindu aku. BTW Kak, kalau ngomongin offline online nih, tiba-tiba kepikiran. Kalau menurut Karya misalnya tiba-tiba kabar mengenai kuliah offline di tengah kepengurusan kakak itu ada gitu. Kakak tuh bakal menanggapinya gimana? Pastinya sih bakal seneng banget sih ya, akhirnya berita yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Pastinya seneng banget sih. Dan kalau untuk Himasta sendiri pasti harus bikin plan B, kan kita rencananya masih kegiatan online gitu, jadinya harus mempersiapkan plan untuk kegiatan yang offline gitu sih. Oke Kak, ini saya mau nanya nih Kak, kan Himasta ini kan ada banyak banget bidang. Nah, bisa disebutin nggak Kak bidang apa aja sih Kak di Himasta sekarang, terus bedanya sama yang tahun kemarin tuh apa? Bidangnya tuh ada 5, PSDM, Medinfo, terus keilmuan, terus Kesma, sama 5 sama BPI tuh. Sebenarnya nggak ada bedanya sama tahun kemarin. Kenapa nggak ada bedanya? Karena dari tahun kemarin itu menurutku kayak masih bisa dieksplor lagi gitu loh dari dari bidang itu. Jadinya kalau misal tahun ini diganti, kayak kita harus ganti konsep baru, ganti tujuan yang baru, ganti proker baru, dan itu kalau online gini bukan saatnya kita untuk ganti-ganti gitu sih. Jadi menurutku maksimalkan bidang yang sudah ada, bidang tahun kemarin yang sudah ada, dan kita harus maksimalkan gimana inovasi yang barunya gitu loh. Jadi apa yang kesalahan di tahun kemarin kita harus benerin di tahun ini gitu. Jadi solusinya sih kalau ada masalah ya bukan diganti bidangnya ya, tapi dievaluasi, kita cari inovasi yang baru gitu sih kalau dari aku.
Jadi bidangnya tetap ada, tapi kayak apa namanya, ambil yang baik yang dari yang tahun lalu, Heeh. sama yang buruknya biar dibenerin lagi di tahun-tahun Ya, berikutnya gitu ya, Kak. Dimaksimalin sebenarnya biar makin bagus. sebenarnya sih mau ada bidang baru ya. Itu kayak apa ya, sponsorship gitu loh, ngurusi keuangannya Hima gitu loh. Jadi kayak ngelola uangnya Hima supaya kita nggak bergantung terus sama uang fakultas gitu loh. Biar Hima itu ada pemasukan yang tetap gitu loh. Cuma waktu itu aku pengen ngadain bidang itu. Nah, aku yang mau maju jadi kepala bidang itu. Cuma cuma ya aku ternyata ditunjuk sebagai Kahima, terus nggak ada yang mau jadi di bidang itu. Ya wes, nggak ada bidangnya gitu. Gitu sih. Sebenarnya mau ada bidang baru, cuma nggak ada yang mau gitu loh. Aku yang mau tapi ternyata aku yang jadi Kahima gitu. Mungkin nanti ada perubahan lagi mungkin seiring berjalannya waktu gitu kan Kak. Iya, amin amin amin. Tahun depan. Amin. Ya. Oke, Kak, nih denger-denger nih Himasta sekarang ada proker-proker baru ya Kak. Boleh di spill detik dikit dong Kak. Itu proker barunya ada estimasi. Jadi estimasi ini kayak bentuk pengabdian masyarakat berupa kegiatan webinar terkait statistika yang bisa diikuti oleh masyarakat umum gitu. Jadi dan webinarnya itu gratis gitu loh. Jadi semua orang bisa belajar statistika, mungkin yang belum mendapat kesempatan bisa kuliah gitu-gitu bisa banget belajar di proker estimasi nanti gitu. Dan proker-proker yang uh, sebelumnya udah ada kayak WOD, Statlik, terus kemudian ada Median. Median ini cuma ganti nama biar lebih fresh saja. Dan itu pun walaupun namanya lama, terkesan proker lama, tapi kita pasti punya inovasi-inovasi baru sih. Jadi tungguin aja di Instagram Himasta UNER. Oke nih Kak, terakhir nih Kak. Apa harapan Kak Arya sebagai Kahima untuk Himasta yang sekarang dan penerus-penerusnya nanti? Sebenarnya aku nggak pengen berharap yang terlalu tinggi, soalnya ya nanti ekspektasi terlalu tinggi ya juga baik. Jadi aku pengennya harapannya sih cuma nanti angkatan 2019, angkatan 2020 dan angkatan 2021 kalian tuh apa ya, istilahnya tetap jaga komunikasi antar angkatan gitu-gitu sih. Soalnya itu kunci utama gitu loh, komunikasi antar angkatan gitu-gitu. Dan pastinya tetap cintai Himasta sih, gitu harapanku. Apapun yang terjadi gitu. Mau kamu dalam keadaan lagi nilai jelek, nilai bagus, ya jangan lupain Himasta yang udah ngasih kamu banyak gitu loh. Gitu sih harapanku. Jadi harapan Kak Arya tuh Kak Arya nggak mau berekspektasi yang terlalu tinggi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu nggak baik. Pokoknya harapan Kak Arya semoga ya yang cinta sama Himasta gitu. Kalau udah cinta, biasanya sih melakukan apa aja yang ya nggak bisa move Udah on. nyaman soalnya. Udah nyaman, iya makanya itu nyaman itu yang susah dicari. Nah, itu harapanku. Wah, nggak kerasa nih Kak, udah selesai kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi aku dan Rian jadi semakin tahu apa yang ada di Himasta, terus juga cerita di balik Kak Arya menjadi Kahima dan juga pesan harapan Kak Arya untuk Kahima selanjutnya. Aku mau ngucapin terima kasih ke Kak Arya yang udah kasih jawaban yang menginspirasi dan memberikan kita banyak quote. Oke. Ayo Rik, kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Arya. Pemirsa di rumah juga boleh tepuk tangan. Oke. Terima kasih ya Kak Arya udah meluangkan waktunya untuk sharing sama kita di episode pertama Himastalk nih. Iya, seru banget. Aku mau ngucapin terima kasih ke Kak Arya udah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama kita dan para pendengar yang ada di rumah di episode pertama Himastalk ini. Wah asik banget nih Sar episode pertama ini. Bener nih,
setelah ngobrol-ngobrol sama Kak Arya, kayak walaupun Kak Arya seorang kahima yang bukan bisa dimiliki sama semua orang, tapi dia tetap merasa kalau diri dia biasa-biasa aja gitu. Dia tetap rendah hati. Wih, episode pertama aja nih udah seru banget. Gimana episode selanjutnya pasti nggak kalah seru dan menarik dari hari ini. Duh, kepo banget. Kita bakal lebih julid lagi nggak ya dari ini? Mungkin kayak lebih banyak quotes, lebih banyak motivasi, lebih banyak moto kita tuh banyak tau, bukan no julid, no life, no drama doang. Nanti kayak ada lagi di episode kedua. Bener banget. Makanya daripada nanti pada ketinggalan untuk dengerin podcast episode selanjutnya, jangan lupa untuk follow Spotify kita dan juga subscribe YouTube Himasta biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Karena di episode seru lainnya tuh bakal ada bintang tamu yang lebih keren, bakal ada motivasi-motivasi yang lebih memotivasi orang lagi. Terus juga pasti ada banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapetin, yang nggak bisa kita dapetin dari perkuliahan. Oh iya, jangan lupa pantengin juga Instagram Himasta buat dapat update terbaru nih. Jadi kayak bakal tahu kan pemirsa-pemirsa di rumah pasti pada aktif nih Instagramnya. Oke deh. Tunggu nih, sebelum kita selesai yang benar-benar selesai, kita harus mengingat lagi quotes kita dari awal. Yang pertama tadi, no julid, no drama, no life. Yang kedua, ya udahlah. Yang ketiga, sedikasihnya aja. Yang keempat, ekspektasi terlalu tinggi itu nggak baik. Iya kan? Iya, bener. Terus ada jalanin aja. Wes, itu moto hidup paling asik sih, jalanin aja. Oke, mungkin segini aja kali untuk episode pertama dari Himastalk ini. Sampai jumpa di episode kedua. Yeay!